Puji nama Tuhan. Shalom saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru. Di tahun yang baru saya percaya kebaikan Tuhan di tahun-tahun yang sebelumnya sampai pada saat ini Dia tetap Allah yang baik, Dia tetap Allah yang luar biasa yang menyertai kita di tempat ini. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita di tahun yang penuh sukacita, di tahun yang penuh ungkapan syukur. Kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, lebih lagi mari saja semua kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ungkapan syukur kami yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau datang bersyukur karena Engkau Raja di atas segala raja. Kau menyertai kami Tuhan sepanjang tahun yang berlalu. Hingga pada saat ini Tuhan kami kembali berkumpul di tempat di tahun yang baru. Tahun rahmat yang luar biasa. Tahun di mana kami mau tetap terus bersyukur Tuhan. Karena Engkau hadir dan selalu hadir buat setiap kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan dengan kuasa urapan-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa tiada satupun Tuhan yang dapat mengganggu ibadah kami di tempat ini. Karena kami percaya saat kami bersatu hati datang kepada Engkau Tuhan, urapan-Mu mengalir, hadirat-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini maupun saudara kami yang ada di rumah Tuhan. Tiada yang dapat membatasi kuasa-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami siap untuk bersorak-sorai, kami siap untuk menyembah, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya saudara, jemaat dikasih Tuhan, saja semakin berdiri. Di mana satu dua orang berkumpul, kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Dia Tuhan yang maha besar, Dia Raja di atas segala raja. Hanya Dia Yesus yang kita sembah di tempat ini. Mari semua bertepuk tangan saudara lebih lagi. Kita mau bersorak-sorak berjuang, karena hanya Dia yang kita sembah, hanya Dia yang kita agung. Katakan Raja maha besar. Haleluya. Raja maha besar. Mari
hati saudara. Kita menyembah Tuhan, kita bersyukur bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Maka semuanya Bapa, terima kasih bagi Tuhan. Ungkapan syukur bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
kami bersyukur untuk tahun ini, minggu ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau berikan kami harapan yang baru. Engkau memberkati kami dengan kesehatan tubuh yang baik, jiwa dan roh yang diberkati. Dan kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Dan biarlah pada sore hari ini Engkau berfirman atas kami, berikan kami hati yang paham, jiwa pikiran yang paham akan kebenaran-Mu. Berikan kami kekuatan untuk melakukan setiap kehendak-Mu, biar rancangan Allah itu terjadi atas kami, dan Roh Kudus bekerja di kami semua, baik kami yang hadir di tempat ini, bahkan setiap jemaat, anak-anak Tuhan, setiap orang yang mendengarkan kebenaran ini. Engkau menyentuh hati mereka dan mengubahkan mereka. Aku berdoa keselamatan turun atas-Mu di dalam nama Yesus. Berfirman atas kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Haleluya, amin. Oke, jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus layak untuk kita semua, amin. Oke, tema kita pada hari ini, bahkan ini tema atau visi yang akan kita kerjakan selama 1 tahun, selama tahun 2021, ialah membangun dan memulihkan hubungan. Jadi tema kita hari ini dan tema untuk selama kita 1 tahun yang akan kita kerjakan, baik untuk kita secara pribadi, bahkan orang-orang yang akan Tuhan pertemukan kepada kita, ialah membangun dan memulihkan hubungan. Allah itu sangat menghormati, Allah sangat mencintai, dan Allah sangat menghargai yang namanya sebuah hubungan. Makanya dikatakan ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebuah satu kaitan, ketergantungan satu dengan yang lainnya. Hubungan kita antara Tuhan, hubungan kita antara orang tua kita, hubungan antara kita dengan sesama kita. Nah, yang tentunya yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah hubungan yang harmonis, hubungan yang kudus, hubungan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan mama papa kita baik, harmonis, hubungan antara kita dengan teman kita, hubungan antara jemaat dan gembala itu harus baik, dengan tetangga, walaupun banyak hal yang bisa membuat itu semua tidak baik, tapi Tuhan mau memulihkan hubungan yang tidak baik itu. Setiap yang hubungan yang rusak, Tuhan mau perbaiki. Dan kita harus belajar untuk membangun komunikasi satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, salah satu masalah terbesar dalam kehidupan kita itu masalah hubungan. Hubungannya rusak. Itu masalah yang sangat serius dalam kehidupan kita. Baik orang tua, anak muda, bahkan anak-anak. Hubungan yang dingin satu dengan yang lainnya, di mana hubungan tidak bisa lagi saling mempercayai. Kita suka curiga dengan orang, itu hubungan yang tidak baik. Ketika kita suka curiga dengan orang, hubungan yang egois, saling menuntut satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, kita harus belajar bahwa kalau kita menginginkan seseorang untuk berubah, mungkin pasangan kita, suami kita, istri kita, orang tua kita menuntut mereka untuk berubah. Mereka tidak akan pernah bisa berubah kalau kita belum berubah. Jadi kalau saudara punya pasangan, saudara menuntut kamu harus sholat ini, itu tidak akan pernah bisa terjadi sebelum itu dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita berubah, maka orang di sekitar kita akan melihat dan mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi saudara-saudara, kita harus benar-benar sadar, dan kita harus sadar bahwa iblis itu tidak akan pernah tinggal diam. Iblis sampai hari ini itu iblis selalu bekerja siang dan malam. Bahkan di saat kita tidur, iblis terus bekerja. Apa yang dia lakukan? Dia mau lepaskan hubungan-hubungan yang rusak atas hidup kita. Iblis terus bekerja untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa iblis dulunya adalah seorang malaikat yang sangat spesial di mata Tuhan. Lucifer adalah seorang malaikat yang sangat dekat di hati Allah. Tapi karena keegoisan dan kesombongannya, membuat hubungan Lucifer dengan Allah itu menjadi rusak. Jadi salah satu penyebab yang merusak hubungan kita bukan hanya dengan Tuhan, tapi dengan sesama, yaitu keegoisan dan kesombongan. Akhirnya rusak. Jadi akhirnya Lucifer dibuang ke bumi.
Lucifer tidak senang melihat hubungan kita dengan Tuhan lain. Makanya dia terus bekerja untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak. Bukan cuma dengan Tuhan, hubungan dengan sesama kita harus rusak. Itu pekerjaan setan. Tapi kita punya pilihan. Kita membangun hubungan yang rusak itu, memperbaikinya, memulihkannya, atau kita tinggal diam. Ya sudah rusak, mau dibikin apa? Cenderung kita manusia ketika melihat segala sesuatu yang sudah rusak, kita membiarkan. Nasi sudah jadi bubur. Tapi saudara harus tahu, bubur sekarang bisa jadi bubur ayam, ya kan, lebih enak lagi. Jadi saudara harus tahu bahwa tidak ada hubungan yang tidak bisa dipulihkan. Hubungan itu sangat berharga, sangat berharga. Tuhan sangat mencintai keluarga. Makanya pertama-tama kasih karunia Allah turun itu dalam keluarga. Kita harus terus berdoa untuk keluarga-keluarga orang tua kita, supaya hubungan kita dengan orang tua kita itu jadi baik. Itu sangat penting. Itu harus kita kerjakan selama 1 tahun ini. Berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk teman-teman kita, berdoa untuk gembala kita, teman-teman seiman kita. Kita harus doakan. Karena itu kita harus berusaha membangun hubungan dengan Allah dan memulihkan hubungan kita dengan sesama. Kita baca dulu kitab Kejadian pasal yang kelima, ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal yang kelima, ayat 23 dan ayat 24. Kita akan baca bersama-sama 2 ayat. Sudah dapat katakan amin? Kejadian pasal 5 ayat 23 dan ayat 24. 3, 21. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Luar biasa sekali. Firman Tuhan mengatakan bahwa Henok bergaul akrab, bergaul karib dengan Allah semasa hidupnya. Bukan semasa dia tua atau semasa dia anak-anak, tapi sepanjang hidup Henok 365 tahun dia habiskan untuk mencari perkenanan Tuhan. 365 tahun dia membangun hubungan. Itu bukan perkara yang gampang, sebab banyak kita sibuk. Dan mungkin juga Henok pada zaman itu dia sibuk, tapi dalam kesibukannya dia tetap memprioritaskan Tuhan. Jadi bukan soal berapa lama kita hidup, mau cepat kita hidup, singkat atau lama kita hidup. Apakah kita sudah membangun hubungan yang akrab dengan Allah? Jadi selama Henok hidup selama 365 tahun, Henok bergaul dengan Allah. Dan akhir hidupnya firman Tuhan katakan dia terangkat. Luar biasa sekali. Dia terangkat ke surga. Jadi hasil dari semua hubungan yang intim dengan Tuhan adalah kekekalan. Jadi kita tidak bisa mengatakan kita 100% masuk surga, kita sangat yakin bahwa kita masuk surga, tetapi kita tidak pernah membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya rasa itu sangat mustahil, saudara. Itu sangat tidak mungkin. Kita harus membangun hubungan kita dengan Allah. Itu bukan nanti besok, tahun ini. Mungkin tahun 2020 kemarin kita masih auto-autan dengan Tuhan. Mungkin tahun 2020 kemarin kita masih setengah-setengah dengan Tuhan. Tapi tahun ini mari kita belajar untuk membangun hubungan. Sebab hubungan itu sangat penting sekali. Allah menginginkan sebuah hubungan yang akrab, sebuah hubungan yang sangat intim. Artinya ada sebuah keterikatan emosional antara kita dengan Tuhan. Ada ikatan sebuah perasaan di mana kita akan berkata, tanpa Tuhan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Kan seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai ikatan emosional dengan seseorang, pasangan kita, pasti kita akan berkata, tanpa kamu aku galau ya. Tanpa kamu aku tidak biasa. Dan kita harus bisa berkata dengan Tuhan seperti itu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Karena memang tidak bisa tanpa Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 pasalnya yang kelima, dikatakan, kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus sudah katakan kepada kita semua, di luar saya kamu tidak bisa buat apa-apa, saudara. Kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kalau kita mencoba melakukan
semua kegiatan kita tanpa Tuhan, kita akan stres. Kita akan pusing. Tanpa Tuhan, tanpa Allah, hidup ini akan semakin membingungkan. Tanpa Allah, hidup ini akan semakin sulit. Dan banyak orang mengalami depresi karena mereka mengerjakan segala kegiatan kehidupan mereka itu di luar Tuhan. Mencoba mengisi kekosongan hati mereka dengan berbagai kesibukan pekerjaan, hobi, materi, keuangan, kekayaan. Tapi sampai-sampai kan itu tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan hati kita. Karena hati kita ini baiknya Allah, hanya Allah yang bisa mengisi hati kita dan kita akan bisa merasa puas. Ketika kita mencoba dengan mengisi hal-hal yang lainnya, kepuasan tidak gagal. Kita coba ketika kita mulai rasa sepi di rumah, kita merasa galau, depresi, kita coba untuk keluar, pergi cari teman, seramai-ramainya kita pesta. Selesai pesta, apa yang terjadi? Tetap juga galau, tetap juga kita stres. Betul tidak? Malam tahun baru kita stres. Mana semua orang yang tidak ada? Kita coba keluar, yang petasan, ya kan? Ketemu dengan teman-teman, pulang ke rumah. Kok seperti ini? Bukan berarti kita tidak boleh bergaul, boleh bergaul, tapi enggak. Hanya Tuhan yang harus menjadi prioritas kita. Maka setiap kekosongan hati kita itu akan terisi penuh. Yesus katakan, akulah air hidup. Kalau kamu minum air ini, kamu tidak akan pernah haus lagi. Ketika kamu minum air dari Tuhan, itu firman Tuhan, maka di dalam hatimu akan timbul aliran air kehidupan yang akan membawa kita kepada kekekalan. Hanya aliran Allah, saudara-saudara, hanya aliran Allah yang bisa memuaskan hatimu dan hatiku. Jadi jika saudara dan saya benar-benar menginginkan kekekalan bersama Allah di surga dan di bumi, hidup dalam penyertaan Tuhan, kita tidak boleh membangun hubungan yang biasa-biasa dengan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh biasa-biasa, harus luar biasa, excellent. Ke gereja, tidak ke gereja, kita rasa biasa-biasa. Berdoa, tidak berdoa, kita rasa biasa-biasa. Baca Alkitab, tidak baca Alkitab, kita rasa biasa-biasa. Kita tidak boleh seperti itu, saudara. Itu membuktikan bahwa hubungan kita dengan Allah itu rusak. Hubungan kita dengan Allah itu lagi bermasalah. Ketika semua hal-hal yang rohani kita anggap biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya hal-hal rohani itu sesuatu yang sangat luar biasa. Hubungan itu harus dibangun. Jadi titik awal hidup kita itu harus dimulai dengan Tuhan. Ketika titik awal hidup kita tidak dimulai dengan Tuhan, kita akan bingung. Selesai kuliah saya menjadi apa ini? Kalau usaha saya menjadi apa, kan bingung kita. Begitu sudah kerja, dapat uang mau dibikin apa? Boleh ini, boleh itu, kok masih ada rasa yang kurang? Apa lagi? Semua terasa bingung. So tanpa Tuhan kita bingung-bingung. Kita lihat lagi satu kisah. Kejadian pasal 6. Tadi pasal 5, sekarang pasal 6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 12. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 12. Ayo kita baca sama-sama 3, 2, 1. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah memilih bumi itu dan sesungguhnya rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara-saudara, ini zaman Nuh ini tidak jauh berbeda dengan zaman kita hari-hari ini. Dunia kita yang sedang kita tinggal ini rusak, saudara. Penuh dengan kekerasan, penuh dengan penipuan, penuh dengan kecurangan. Tapi adakah kita tetap hidup bergaul dengan Allah? Ini dikatakan lagi, Nuh ini keturunan dari Henokh. Dia mengikuti bapak leluhurnya.
Dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah ketika dunia lagi rusak. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, hubungan yang intim, kita bergaul dengan Allah, hasil dari hubungan itu adalah ini dikatakan firman Tuhan, Nuh adalah seorang yang benar. Jadi kebenaran yang dari Allah hidup dalam kita itu dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Jadi kalau kita mau hidup benar, kita harus punya hubungan akrab dengan Tuhan. Kebenaran itu kita tidak bisa hasilkan sendiri. Kebenaran dari Allah harus kita dapatkan dari Allah dengan hubungan. Jadi saat dunia semua rusak, saudara, dunia ini rusak karena dosa. Orang-orang hidup dalam kekerasan, kecurangan, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Disampaikan bahwa semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Sibuk dengan pekerjaan. Bukan berarti tidak boleh kerja. Kalau tidak kerja nanti kita tidak makan. Sibuk kerja, sibuk kawin mengawini. Coba perhatikan, anak-anak baru umur 17-18 kawin. Ya. Dulu waktu umuran saya masih kecil, ya umur belasan, orang-orang nikah itu nanti umur 30-an. Mana ada orang buru-buru mau kawin. Coba perhatikan sekarang, orang sibuk, kapan kawin ya, kapan ya. Umur sudah 20, pengen kawin. Rumah tangga itu tidak mudah. Bukan hanya sekedar untuk berhubungan biologis, bukan hanya sekedar untuk mencari keturunan, saudara-saudara. Kalau tidak ada Tuhan di dalam itu, rumah tangga akan hancur. Akan ada keributan setiap hari. Ketika kita melihat kekurangan pasangan kita akan ribut. Ketika tidak ada beras, kita ribut. Tapi kita ingin cepat-cepat nikah. Untuk apa? Supaya tidak orang bahwa kita sudah kawin. Itu duniawi. Kalau kita belum matang, jangan dulu buru-buru nikah. Kalau memang kita sudah matang secara lahiriah dan secara rohani kita matang, silakan nikah. Tidak ada permasalahan. Tapi jangan nikah umur 17 tahun. Jangan nikah 17 tahun. Masa depan kita itu masih panjang. Gitu. Lihat teman sudah nikah. Ya kan? Karena kita diejek, kamu kapan? Emangnya kalau saya nikah kamu mau kasih tanah? Gitu kan? Semua orang sibuk menjadi siapa yang paling sukses dan siapa yang paling hebat. Dunia rusak, saudara-saudara, dan benar-benar rusak. Tetapi Allah mencari orang-orang yang mau hidup bergaul dengan Dia, yang hatinya melekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, itu tidak akan menjadikan kita menjadi manusia yang aneh. Jangan berpikir, kalau saya hidup dekat dengan Tuhan nanti teman-teman itu tidak ada. Ya kan? Orang-orang akan menganggap saya bagaimana, sorbannya atau bagaimana. Tidak. Kita hidup kita normal seperti biasa. Kita bekerja seperti biasa. Hubungan kita dengan sesama biasa. Tapi hati kita tetap ke Tuhan dimanapun kita berada. Prioritas utama kita itu Tuhan, bukan yang lain. Itu dikatakan hidup bergaul dengan Allah seperti itu. Bukan hidup bergaul dengan Allah dan kita sudah tidak mau kerja, sudah tidak mau berhubungan dengan orang. Itu juga salah. Kita hidup seperti manusia seperti itu, tapi tidak ada kekerasan, kecurangan dan dosa. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan mau hidup kita itu intim dengan Tuhan dan kudus dengan sesama. Yohanes 15 ayat 15. Kita akan baca ayat ini. Yohanes 15 ayat 15. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Yesus. Katakan, Tuhan Yesus katakan kepada kita semua, kita ini bukan hamba lagi, kita sahabat. Bayangkan, Tuhan mau bersahabat dengan kita. Kita yang berdosa, kita yang tidak ada hati, tapi Tuhan mau bersahabat dengan kita. Kita bukan lagi hamba,
Ketika kita bersahabat dengan Tuhan, maka kita harus menjadi sahabat bagi semua. Amin, saudara-saudara. Tapi ini kita mundur ke ayat sebelumnya, ayat 14. Kita lihat ayat 14, masih di Yohanes 17. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini penting. Tuhan mau bersahabat dengan kita, dan kita harus menjadi sahabatnya Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dengan cara dikatakan kalau kamu menuruti segala perintahku, saudara-saudara. Jadi untuk mengalami keintiman dengan Allah, lakukan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Alkitab kita ini. Lakukan, gitu. Maka kita akan menjadi sahabat Tuhan. Saya akan memberikan beberapa poin, ada 4 poin yang sangat-sangat sederhana untuk kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan ini sangat sederhana, tapi banyak orang menyepelekan. Tetapi hal ini penuh dengan kuasa. Yang pertama adalah milikilah jam-jam doa pribadi dengan Allah, minimal 1 hari 1 jam. Penting sekali, saudara-saudara. Doa itu tidak menyanyiakan waktu kita. Justru doa dapat menyelamatkan waktu kita. Jadi kalau kita berkata, saya tidak punya waktu untuk berdoa, kita semua punya waktu sama dalam 1 hari, 24 jam, tidak ada yang beda. Kita sudah pakai 8 sampai 10 jam untuk bekerja. 8 jam lebihnya kita pakai untuk santai, untuk istirahat, untuk tidur. Beberapa jam, 2-4 jam yang lainnya kita pakai untuk dengan teman-teman kita. Sisakan 1 jam untuk Tuhan. Paling lama 1 jam, 30 menit atau 1 jam. Ketika kita berdoa dalam 1 jam, kita dapat mengambil keputusan menyelesaikan masalah, 8 masalah dalam 1 jam. Tapi kalau kita tidak berdoa 1 jam, kita membutuhkan 8 jam untuk menyelesaikan satu persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bacalah firman Tuhan. Minimal 1 hari 3 sampai 6 pasal. Bukan hanya dibaca, bukan sekedar baca Quran. Kita baca kemudian kita renungkan firman itu. Apa yang sudah kita baca dalam firman itu kita renungkan, kita hayati, kita praktekkan. Itu yang Tuhan mau. Oh, banyak 6 pasal. Bangun tidur pagi bisa 1-2 pasal. Waktu senggang di tempat kerja ada HP, baca 1-2 pasal. Malam bisa 2 pasal. Jadi berapa pasal? Bisa kan? Kalau kita bisa membaca 1 hari 6 pasal, dalam 1 tahun kita bisa selesaikan Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 1 tahun. Bahkan 6 bulan kita bisa selesai kalau kita tekun. Saudara harus tahu bahwa Tuhan mau setiap hari berbicara kepada kita. Itu melalui firman. Melalui firman Tuhan. Tuhan mau bicara dengan kita setiap hari. Itu yang ketiga. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, naikkanlah pujian penyembahan setiap hari. Dengan menaikkan puji-pujian, kita sedang melatih hati kita untuk bersyukur di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Kita mengalami masalah-masalah yang tidak baik. Naikkan pujian. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Luar biasa. Kita akan terhindar dari rasa mengeluh. Yang keempat, saudara-saudara, puasa. Latih diri kita untuk berpuasa. Paling minimal 1 kali dalam seminggu. Minimal 1 kali dalam seminggu. Kalau kita sudah terbiasa 1 kali dalam seminggu, ambillah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tidak makan, tidak minum. Kalau belum kuat, tidak makan, tidak minum, puasa tidak makan, minum ala keadaan secukupnya untuk minum. Berpuasa kita bisa banyak melihat hal yang Tuhan kerjakan, kehendak rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita dengan berpuasa, saudara-saudara. Jadi puasa itu bukan sekedar tahan lapar, tahan minum, tapi mematikan keinginan daging kita. Hal ini sederhana, tapi banyak orang abaikan. Untuk apa berdoa? Untuk apa baca firman? Untuk apa kita puasa? Saudara, kalau kita mau bertumbuh dalam keluarga kita lakukan 4 hal ini. Disiplinkan diri kita untuk melakukan hal-hal sederhana, tapi mempunyai dampak yang sangat besar untuk rohani kita. Kita akan melewati tahun 2021 dengan mengalami kemenangan dengan Tuhan ketika kita hidup di disiplin. Lakukan 4 hal ini. Pelan-pelan. Belum terbiasa berdoa 1 jam, doalah 10 menit. Tidak masalah. 10 menit, 10 menit. Ya, pagi 10 menit di tempat kerja. Berdoa dalam hati, dalam pekerjaan.
10 menit, pulang ke rumah 10 menit, seberapa? 30 menit kita berdoa. Oke? Kan seperti itu. Kalau kita lakukan hal itu, saudara, saya dan saudara akan mengalami intim dari Tuhan. Jangan tunda. Besok kita hari ini mulai kita membangun dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan secara pelan akan memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Dengan sendirinya Tuhan akan bekerja untuk memulihkan hubungan-hubungan yang sejak, hubungan yang rusak. Amin, saudara. Yesus memberkati kita dalam masuk dalam perjamuan kudus. Silakan saudara J melayani kita dalam perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktunya diserahkan, Ia mengambil roti, mengangkat roti di tangan kanan saudara-saudara, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
kami mengucap syukur karena pengorbanan di atas kayu salib. Engkau mencurahkan, Engkau mengorbankan diri Tuhan untuk mengampuni setiap dosa-dosa kesalahan kami. Sebelum kami makan roti ini Tuhan, Engkau layakkan kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Akan cara kita, saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapa, kami bersyukur Tuhan, darah-Mu yang tercurah di Golgota menebus dosa kami, memperbarui hati kami Tuhan, memulihkan hubungan kami dengan Allah, memulihkan hubungan kami dengan sesama kami Tuhan, dan Engkau melayakkan kami, Engkau suci kuduskan kami, dan darah-Mu Tuhan, darah-Mu yang kudus menguduskan kami, dan kami mengucap syukur akan hal itu. Terima kasih Bapa, kami akan berdoa di dalam nama Yesus. Sama-sama. Mari kita mengucap syukur atas kebenaran Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan di kayu salib Tuhan. Kau membebaskan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami menerima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Kami menerima kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Yesus. Mari saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali angkat pujian ini, pembebasan hanya daripada Tuhan, kemenangan hanya daripada Tuhan. Kita terima di tempat ini. Haleluya.
Tuhan berikan mereka hati yang lembut untuk menerima setiap didikan, setiap ajaran, setiap pembinaan di gereja mereka. Berdoa dalam nama Yesus, pengurapan khusus turun atas generasi ini, pengurapan khusus turun atas urapan Allah menyembuhkan, urapan Allah memulihkan, urapan kuasa menjamah setiap hati generasi ini. Bulan Desember, bulan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Mengalir atas diri, mengalir atas diri. Terima dan ku gitu
salurkan hati, pulihkan hati, bikin Kristus dalam hati. Terima kasih Tuhan, berkati dan pulihkan setiap kami pada malam hari ini, baik di tempat ini, mereka yang ada di rumah, beberapa pendengar tidak terbawa sama sekali. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman